Hai Alive, jumpa lagi nih di Alive Online Service. Di bulan April ini yaitu bulan Paskah, kita akan merayakan kasih Tuhan bagaimana Dia mau mati untuk kita di kayu salib. Yang siap merayakan Paskah, ketik yes di kolom chat sekarang juga ya. Aku percaya nih, pasti ada yang baru pertama kali nonton Alive Online Service. Yuk teman-teman, kita sambut dengan luar biasanya dalam hitungan 1, 2, 3. Welcome to the family. Di minggu pertama dan minggu ketiga, kita akan live online service via Zoom. Di minggu keempat, kita akan bertemu kembali di YouTube New Life Indonesia. Setelah itu, kita akan lanjut lagi ke Zoom untuk live group. Save the date, jangan sampai lupa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan dengan bank transfer atau scan QR Code di samping sini. Teman-teman bisa pause video ini terlebih dahulu untuk mempersiapkan. Kalau sudah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Tuhan, kami bisa merayakan kasih-Mu Tuhan, kami bisa merayakan pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu untuk setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dan kami percaya Tuhan melalui persembahan ini banyak orang yang akan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. In Jesus name we pray. Amen. Sekian pengumuman untuk minggu ini, dan sebentar lagi kita akan masuk ke praise and worship. Siapkan hati teman-teman, jangan lupa silent gadgetnya dan fokus ke hadirat Tuhan. Enjoy the service. Hai Alive, saya percaya Anda semua dalam keadaan yang sehat, amin. Dan siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Yang semangat bisa type di kolom komentar, katakan yeah! Sang Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya, segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Semua Rajaku hidup, Dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Sama-sama katakan, Sang Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya,
Yesus namanya, Rajaku bangkit dahsyat perkasa. Yesus namanya, Katakan, Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Rajaku hidup, Dialah pembenar. siapa? Yesus namanya, Rajaku bangkit dahsyat perkasa. Yesus namanya, Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita live. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan.
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Come on, life. Jesus. Serukan namanya, life. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Come on, let life sit up. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your Such a powerful worship session. Thank you praise and worship team. Dan tidak kalah penting, Pastor Carlson akan menyampaikan pesan Paskah. Jangan lupa buat catatan dan fokus kepada firman Tuhan. Hi Alive, minggu ini kita merayakan Paskah. Dan saya yakin kita semua sudah ngerti tentang Paskah itu apa. Yaitu bicara mengenai bagaimana Yesus datang ke dunia ini. Dan beberapa hari lalu di Jumat Agung dia meninggal. Dia mati di kayu salib bagi semua manusia. Sehingga kita bisa diselamatkan. Dan tentunya setelah itu 3 hari kemudian ia bangkit dari kematian. Jadi resurrection. Dan itu yang kita peringati. Bagaimana Yesus bagi kita mati dan bangkit ya pada Paskah. Sebab kalau cuma mati saja, apa gunanya? Berarti dia bukan Tuhan yang hidup. Tapi karena dia mati dan bangkit dan hari ini bertakhta di surga, maka dia hidup bagi engkau, dia hidup bagi saya. Hari ini langsung saja kita akan mulai dengan sebuah ayat. Kita akan melihat di dalam Efesus 3, ayat 18 dan 19. Nah kalau semuanya sudah temukan, saya akan bacakan begini. Aku berdoa, dan by the way, ini Paulus yang lagi ngomong ya. Jadi Paulus berdoa untuk orang-orang di Efesus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan bahkan judul untuk hari ini saya mau ambil dari ayat yang tadi kita baca. Di mana dikatakan kasih Tuhan itu melampaui segala pengetahuan. Jadi judulnya hari ini adalah Incomprehensible Love. Incomprehensible Love atau bahasa Indonesianya kasih yang melampaui segala pengetahuan. Nah dari ayat yang barusan aja kita baca. Di sini sangat jelas dikatakan kasih Tuhan itu terlalu lebar, terlalu tinggi, terlalu panjang, terlalu dalam untuk kita pahami.
Dan justru itu yang kita mau ingat pada hari Paskah. Bagaimana kasih Tuhan begitu besar, dia mau datang untuk kalian, untuk saya. Supaya orang yang hina seperti kita semua, orang berdosa, bisa diselamatkan. Tapi kalau keluar kalimat, seperti yang tadi saya bilang, bahwa kasih Tuhan bagi kita itu begitu besar, gak bisa dimengerti. Sekarang bisa beda-beda respon. Mungkin kalian pun yang lagi mendengarkan saya sekarang, itu respon dari satu orang ke orang yang lain bisa beda-beda. Ada orang yang mendengar kasih Tuhan itu begitu besar bagi kita, responnya adalah, iya, saya sudah sering dengar dan saya juga setuju. Dan saya katakan itu respon yang bagus kalau memang setuju. Ada orang lain yang mungkin responnya adalah bahwa, oh kasih Tuhan besar ya, oh ya saya selama ini belum pernah terlalu memikirkan. Nah itu respon yang kurang baik, karena kenapa? Kasih Tuhan kita perlu renungkan, pikirkan, kita perlu bersyukur betapa baik Tuhan itu dalam hidup kalian semua dan dalam hidup saya. Tapi sekarang juga ada dua respon lagi yang benar-benar kurang baik. Di mana mereka mendengar Alkitab katakan kasih Tuhan begitu besar, Tuhan mengasihi kita apa adanya tanpa syarat. Tapi malah responnya adalah begini, bahwa mereka meragukan kasih Tuhan karena merasa dirinya orang berdosa. Bagaimana mereka tahu, dan mungkin termasuk kalian ada yang berpikir, saya ini banyak kekurangan. Saya banyak lakukan kesalahan. Saya sudah banyak mengecewakan Tuhan. Gak mungkin Tuhan masih mau mengasihi saya. Dengan kasih yang begitu sempurna gak mungkin kalau kepada saya. Mungkin kepada orang lain, tapi gak kepada saya. Ada yang respon seperti itu. Ada lagi yang responnya adalah bahwa mereka gak percaya akan kasih Tuhan kepada mereka karena mereka kecewa dengan Tuhan. Karena mungkin doa mereka ada yang gak dijawab, mungkin keadaan dalam keluarga mereka kurang baik, dan banyak alasan lainnya sehingga mereka katakan saya tidak merasakan dikasihi Tuhan. Dan terutama kepada dua poin terakhir tadi, saya mau fokus untuk bicara mengenai itu. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan, oke, kata Alkitab Tuhan mengasihi, tapi saya tidak setuju. Entah karena saya merasa saya penuh kekurangan, gak mungkin Tuhan mau mengasihi saya, atau yang tadi juga, bahwa saya kecewa dengan Tuhan dan saya tidak percaya bahwa Dia ini benar-benar mengasihi saya. Coba kita bahas kedua hal ini dari Alkitab. Jadi yang pertama, poin pertama hari ini, bagaimana jika saya meragukan kasih Tuhan? Poin 1, karena tidak mungkin Tuhan mau mengasihi orang yang penuh kekurangan seperti saya. Saya akan mulai dengan sebuah kesaksian. Saya yakin banyak antara kalian sudah pernah dengar kesaksian kehidupan saya. Kalian tahu saya ini dari Jerman. Kalian tahu saya besarnya di sana. Dan sebelum saya pindah ke Indonesia, saya sudah selesai pendidikan di sana. Bahkan sudah sempat bekerja di sana. Dan satu hal yang saya mau kasih tahu begini. Kan tentunya gak ada satu orang pun dari kecil itu sudah 100% cinta Tuhan. Mana ada. Biasanya dari kecil bertumbuh besar. Entah ada orang yang dalam keluarga Kristen maupun tidak. Tapi yang namanya pengenalan akan Tuhan itu sesuatu yang bertumbuh. Dan walaupun saya dari kecil itu kenal Tuhan, jadi bukan cuma kenal Tuhan ya. Saya oleh ayah saya dipaksakan harus hafal beberapa ayat. Mungkin saya pernah ceritakan, kadang-kadang papa saya masuk kamar saya dan maksa saya, hari ini kamu harus hafal pasal ini. Jadi satu pasal penuh diminta ayah saya untuk saya harus hafal hari itu juga. Dan karena ayah saya waktu saya kecil adalah ayah yang tegas, saya lakukan, saya belajar pasal itu karena takut. Karena takut dimarahi kalau nanti nggak bisa. Jadi contohnya Mazmur 113, Mazmur 139, Mazmur 23, itu benar-benar saya sampai hafal kata per kata. Walaupun waktu itu saya belajar dalam bahasa Jerman. Atau kadang-kadang kalau ada khotbah yang menarik di TV, ayah saya akan panggil saya harus datang ke ruang tamu, kita nonton rame-rame. Padahal waktu itu saya masih kecil. Jadi bisa dikatakan secara pengenalan, sebenarnya saya lumayan kenal Alkitab. Dan seharusnya saya lumayan kenal Tuhan. Tapi kenyataannya, saya nggak dekat dengan Tuhan. Dan saya itu hidupnya jujur aja di dalam dosa. Saya lakukan banyak hal yang saya tahu itu mengecewakan Tuhan. Dan saya lakukan apa yang teman-teman saya lakukan karena saya pengen cool. Tapi hari ini saya sangat menyesal akan hal itu. Seharusnya lebih baik adalah kalau dari dulu, sejak mungkin saya usia seperti kalian, saya sudah benar-benar cinta Tuhan luar biasa. Itu selalu yang terbaik. Tapi kenyataan hidup saya adalah bahwa saya nggak dekat dengan Tuhan. Saya nakal, saya lakukan banyak hal yang Tuhan gak suka. Tapi walaupun itu semua, saya nggak meragukan kasih Tuhan pada saya. Walaupun saya melihat Tuhan, saya ini orang berdosa, banyak kekurangan. Tapi setelah saya merasa panggilan Tuhan atas hidup saya,
Dan kalian juga punya panggilan Tuhan. Bukan berarti kalian semua jadi pendeta, ya enggak. Tapi panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Dan waktu saya mengerti hal itu, langsung seketika saya tahu Tuhan mengasihi saya. Walaupun saya penuh dosa, penuh kekurangan, tapi justru karena itu pasca terjadi, Yesus mati di kayu salib, supaya saya bisa disucikan dari semua kekurangan saya, dari dosa saya. Sehingga hari ini Tuhan lihat kepada saya dan Dia katakan, oh saya berkenan atas Karsten. Apapun latar belakangnya, apapun yang saya dulu sudah buat, hari ini saya tahu Tuhan mengasihi saya tanpa syarat. Dan itu bukan cuma kehidupan saya. Kehidupan siapapun yang benar-benar anak Tuhan, Tuhan mencintai dia tanpa syarat. Tuhan mencintai kalian tanpa syarat. Ya, itu yang Yesus kerjakan di kayu salib. Dan selain kehidupan saya sendiri, kita lihat banyak contoh di Alkitab seperti itu juga. Paulus dikatakan dulu seorang pembunuh. Dia ngejar orang Kristen. Terus mungkin kan kita mikir kalau begitu gimana mungkin Tuhan mau pakai dia. Tapi buktinya dia dipakai dengan dahsyat. Menjadi rasul yang luar biasa. Saya mau katakan gini. Jangan pernah kalian minder karena latar belakang kalian. Tuhan mau pakai kalian semua dengan dahsyat. Dan terlebih hari ini, di hari Paskah, ya kita mau ingat akan hal ini. Bahkan saya mau katakan bahwa benar-benar kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Mungkin ada yang akan susah percaya dengan ini. Hah, masa sih kasih Tuhan bagi kita tidak bersyarat? Saya katakan iya, asal kita anak Tuhan ya. Saya ngomong asal kita anak Tuhan, kasih Tuhan bagi kita tidak bersyarat. Mungkin ada dari kalian yang berpikir, loh bukannya di Alkitab ada ayat-ayat yang mengatakan contohnya. Kalau kita setia, Tuhan datangkan berkat. Kalau enggak setia, Tuhan datangkan kutuk. Kan banyak ayat seperti itu di Perjanjian Lama. Berarti jelas-jelas ada syaratnya. Kok bisa saya katakan kasih Tuhan tidak bersyarat? Karena memang di Alkitab juga ada ayat yang mengatakan bahwa kasih Tuhan itu tak bersyarat. Bahwa Tuhan setia walaupun saya tidak setia. Jadi aneh ya. Di Alkitab untuk kedua-duanya ada ayatnya. Ada ayat yang mengatakan seolah-olah bersyarat. Seolah-olah. Jadi kalau setia baru Tuhan datangkan berkat. Kalau nggak setia Tuhan datangkan kutuk. Di Perjanjian Lama banyak ayat seperti itu. Sebaliknya juga ada ayat yang mengatakan oh enggak, memang kasih Tuhan enggak bersyarat. Walaupun manusia enggak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Jadi yang benar yang mana? Nah ini satu hal yang saya mau ceritakan dan jelaskan dengan singkat. Dari sebuah kisah yang luar biasa yang ada di Alkitab. Dari kehidupan Abraham. Saya yakin kalian semua kenal Abraham itu siapa? Bapa dari semua orang beriman. Berarti dari kalian dan saya juga. Nah di pasal 15, nanti kalau ada waktu silakan baca di rumah. Seluruh pasalnya singkat aja. Di pasal 15, Tuhan kembali mengingatkan kepada Abraham, Abraham, saya akan jadikan kamu bapa dari banyak sekali keturunan. Dan bahkan berkali-kali sebelumnya Tuhan sudah janjikan itu kepada Abraham. Dan Tuhan juga bilang, nanti tanah yang saya akan bawa kamu ke sana akan menjadi milikmu. Tapi walaupun Tuhan sudah sering katakan itu kepada Abraham, Abraham masih nggak percaya. Dan dalam pasal 15 Abraham katakan, apa buktinya Tuhan bahwa engkau akan berikan tanah ini nanti kepada saya. Dan Tuhan mau membuat perjanjian dengan Abraham. Sebagai bukti, ini beneran. Kamu akan dapat banyak keturunan, bahkan tanah ini jadi milikmu. Perjanjiannya seperti apa? Nah, kita baca di Alkitab dan dengarkan dengan baik. Karena ini mungkin kedengarannya kok agak aneh ya. Perjanjiannya begini. Tuhan suruh Abraham, kamu ambil lembu, disembelih, jadi ada dua bagian. Satunya letakkan kanan, satunya kiri. Terus kamu juga ambil domba dan kamu ambil kambing. Lakukan hal yang sama, disembelih, satu bagian taruh kanan, satu bagian taruh kiri. Ambil juga dua ekor burung, disembelih, satu bagian kanan, satu ditaruh sebelah kiri. Nah kita baca ini hal yang aneh. Tapi orang-orang di zaman itu dulu, mereka langsung ngerti ini apa. Ini memang salah satu cara perjanjian yang dibuat di zaman dulu. Contohnya hari ini kalau perjanjian kan mungkin ada kertas, terus ada tanda tangan. Yaitu hari ini, cara dulunya beda. Dan bahkan kita bisa melihat bagaimana cara itu yang barusan saya jelaskan. Itu di bagian lain di Alkitab itu dijelaskan kembali. Bahwa memang ada perjanjian dan caranya seperti itu. Jadi Abraham langsung tahu kalau Tuhan sudah suruh saya ambil binatang-binatang ini disembelih taruh kiri kanan. Abraham sudah tahu, oke, berarti ini memang bukti. Tuhan beneran mau kasih tanah ini kepada saya karena ini adalah sebuah tanda perjanjian. Dan kalau saya jelaskan lebih lagi, cara tandanya itu sampai benar-benar jelas adalah begini. Biasanya perjanjian seperti tadi, di mana ada binatang, terus disembelih, taruh kiri kanan. Caranya begini. Setelah seorang atasan atau seorang pembesar atau seorang raja, dia membuat
sebuah perjanjian dengan seorang bawahan atau rakyat atau siapapun, atau dalam hal ini contohnya Tuhan dengan Abraham, maka setelah binatang itu ditaruh kiri kanan, disembelih kiri kanan, sekarang yang bawahan harus jalan melalui sembelihan-sembelihan itu. Dan dengan itu dia menyaksikan bahwa kalau saya melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, biar terjadilah pada saya seperti binatang-binatang ini. Saya rela disembelih kalau saya melanggar. Jadi itu dulu perjanjiannya seperti itu. Tapi sekarang terjadi hal yang sangat aneh. Tiba-tiba dikatakan Abraham itu dia mulai tidur dan menjadi gelap gulita. Dan ada sebuah api melambangkan Tuhan dan api itu melewati tadi sembelihan-sembelihan yang ada. Kenapa saya katakan ini aneh? Seharusnya dalam perjanjian seperti ini selalu yang melewati belahan-belahan binatang itu adalah orang bawahannya. Karena rajanya namanya juga raja, enak aja. Dia mau melanggar atau enggak terserah dia. Intinya kalau yang bawahan yang melanggar dia akan dibunuh. Kalau namanya pembesar atau raja mah enak, mah bebas. Tapi di sini malah hal yang aneh terjadi. Tuhan sebagai pembesarnya dia yang mau melewati sembelihan-sembelihan itu. Dan yang tambah aneh, bahkan Abraham gak disuruh untuk akhirnya juga melalui sembelihan-sembelihan tersebut. Dengan kata lain, itu seolah-olah Tuhan lagi berjanji, Abraham, saya akan berjanji bahwa kamu akan dapat banyak keturunan dan melaluimu seluruh bangsa di dunia akan diberkati dan tanah ini akan menjadi milikmu. Saya janji dengan perjanjian ini dan kalau sampai gagal, biar terjadi kepada saya seperti sekarang yang terjadi kepada binatang ini. Dan kalau mungkin kalian dengar hal ini kita pikir gak mungkin. Mana mungkin Tuhan akan seperti itu. Dia rela tanggung untuk kita. Tapi tahukah kalian hari ini 2000 tahun yang lalu, bagaimana dikatakan di Alkitab, tiba-tiba waktu Yesus di kayu salib menjadi gelap gulita. Ya seperti dalam apa yang Abraham lihat. Dan siapa yang disembelih dan siapa yang harus menanggung semuanya? Yesus. Yesus yang mati bagi kita padahal kita selama ini yang melanggar. Kita yang melanggar tapi dari dulu Tuhan sudah janji. Walaupun kamu yang melanggar saya akan bayar harganya. Supaya perjanjian saya tetap bisa tergenapi. Dan hari ini kalian dan saya kita semua bisa dikasih Tuhan tanpa syarat. Karena Yesus sendiri sudah membayarnya dengan hidupnya. Itu yang terjadi pada Paskah. Itu yang kita ingat hari ini. Jadi sekali lagi apakah kasih Tuhan bersyarat atau tidak bersyarat? Jawabannya kasih Tuhan itu tidak bersyarat asal kita anak Tuhan. Sebab kalau kalian anak Tuhan dan kalian sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan bertobat, bisa aja memang kita buat kesalahan, bisa aja kita gagal. Normal, saya juga bisa. Tapi asal saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka darah Yesus menyucikan saya. Sehingga benar-benar kasih Tuhan itu kepada saya bisa dikatakan tanpa syarat. Tuhan tidak melihat latar belakang saya, Tuhan tidak melihat banyak hal yang lain. Tuhan cuma lihat, saya mengasihi anak-anakku ini. Betapa luar biasanya Tuhan, amin. Jadi ini poin yang pertama yang tadi saya mau sampaikan. Kita lanjut, poin yang kedua. Bagaimana jika saya meragukan kasih Tuhan? Poin 2. Karena saya sudah mengalami banyak kekecewaan. Karena saya sudah mengalami banyak kekecewaan. Contohnya, mungkin saya merasa selama ini Tuhan gak mengasihi saya, buktinya. Mungkin keluarga saya ada yang kurang enak. Saya kadang-kadang doa saya gak dijawab. Ada banyak hal yang saya alami yang tidak nyaman. Tapi kita semua harus tahu. Dan saya yakin kalian juga sudah ngerti. Bahwa kasih Tuhan bagi kita itu gak bisa diukur dari kita itu kaya atau miskin. Kita dari keluarga yang seperti apa. Kita dari latar belakang yang seperti apa. Doa kita dijawab atau gak dijawab. Itu semua gak jadi ukuran. Saya sekali lagi mau berikan kesaksian hidup saya. Saya dulu, impian saya ya, yang saya doakan, yang saya inginkan. Saya ingin menjadi antara dua hal, insinyur atau seorang guru. Bahkan dulu saya sempat selama beberapa minggu, saya kayak praktek bekerja di perusahaan ayah saya. Ayah saya sebagai seorang insinyur, dan saya melihat saya sangat suka apa yang bisa dikerjakan di sana. Karena memang saya suka dengan matematika, saya suka dengan fisika. Dan itu jadi impian saya. Dan kalaupun gak jadi insinyur, pilihan kedua, saya mau jadi seorang guru. Dan bahkan dulu waktu masih di Jerman, selama saya lupa 3 atau 4 tahun, saya menjadi seorang guru bahasa Inggris. Di mana saya ngelesi orang-orang yang kurang bagus Inggrisnya, supaya mereka bisa dapat nilai yang lebih bagus di sekolahnya. Jadi itu juga jadi impian saya. Tapi malah apa yang saya impikan dan doakan tidak terjawab.
Tuhan mau saya menjadi seorang pendeta. Padahal saya benar-benar pingin jadi insinyur. Atau kalau nggak insinyur, saya ingin menjadi guru. Doa saya nggak terjawab. Tapi saya hari ini katakan saya nggak kecewa. Kalau hari ini saya lihat ke belakang, puji Tuhan ternyata kehendak Tuhan beda dari saya. Gak apa-apa, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Walaupun doa saya dan impian saya nggak terjawab, masih lebih bagus rencana Tuhan. Kadang-kadang mungkin juga ada hal yang kalian doakan dan gak terjawab. Gak masalah, karena Tuhan tahu yang terbaik. Dan kasih Tuhan itu gak bisa diukur juga dari tadi saya bilang, doa kalian dijawab atau enggak. Kalian ingat gak, Yesus aja ya, di malam terakhir sebelum tertangkap, dan dia berada di Taman Getsemani, dan dia berdoa, dikatakan doa sampai bahkan keringatnya menjadi darah. Yesus berdoa, Tuhan kalau boleh, cawan ini yang nanti saya akan alami berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Terus apa yang terjadi? Apakah Yesus tetap mengalami cawannya? Tetap mengalami. Jadi apa yang Yesus doakan gak dijawab. Tapi kita tahu bagaimana Allah Bapa itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kasih dari Tuhan di surga kepada kita gak bisa dilihat dari doa kita dijawab iya atau enggak. Banyak doa yang lain di Alkitab gak dijawab. Paulus minta, Tuhan kalau boleh duri ini diambil daripadaku. Tapi Tuhan jawab, enggak, saya akan izinkan duri ini tetap ada dalam dirimu. Tapi sambil kamu menanggungnya, saya berikan kekuatan. Dan itu jadi kesaksian. Doanya enggak dijawab. Tapi Paulus tetap merasa Tuhan mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Jadi ingat ya, doa kita dijawab iya atau enggak, enggak jadi ukuran. Tuhan tetap mengasihi kita semua. Mungkin ada yang bilang, oke, tapi saya selama ini menjalani hidup dengan banyak kesusahan. Hal-hal yang saya nggak suka. Mungkin ada yang mengalami keluarganya nggak rukun. Jadi mereka kecewa dengan Tuhan karena banyak hal yang tidak enak yang mereka alami. Sekali lagi saya mau berikan kesaksian hidup saya. Saya dulu hidup di Jerman, sudah merasa enak, punya banyak teman dekat. Dan hal-hal semuanya menurut saya ya sebagai manusia berjalan dengan baik. Tapi ternyata itu semua di luar rencana Tuhan. Karena sekali lagi tadi saya bilang, dulu saya orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Saya lakukan banyak hal yang nakal. Dan di waktu itu tiba-tiba Tuhan suruh kepada saya, bukan cuma untuk bertobat, tapi tinggalkan Jerman, datang Indonesia, menjadi seorang pendeta dan banyak hal lainnya. Jadi tiba-tiba di sebuah keadaan di mana saya hidupnya sudah nyaman, Tuhan suruh saya tinggalkan semua kenyamanan itu. Dan itu bukan doa saya, itu bukan keinginan saya. Apakah saya bisa marah dengan Tuhan dan menyesal dengan Tuhan? Gak ada alasan. Sebab walaupun apa yang saya waktu itu alami gak enak, saya harus tinggalkan semua teman saya. Tapi hari ini saya tahu ternyata itu yang terbaik. Kadang-kadang berapa tahun kemudian kita baru bisa melihat bahwa kenyamanan yang dulu pernah kita alami itu ternyata membawa kepada kebaikan. Karena melalui itu saya sudah belajar banyak hal yang baru. Dan hari ini Tuhan bisa pakai saya untuk beritakan firman Tuhan dan banyak hal lainnya. Jadi hari ini saya bersyukur bahwa saya sempat mengalami hal yang gak enak. Bahkan teman terbaiknya, my best friend, saya harus tinggalkan semua. Gak enak, gak nyaman. Tapi hari ini saya bersyukur. Karena walaupun gak nyaman, kasih Tuhan itu tetap sempurna bagi saya. Sehingga dalam apapun yang saya alami yang gak enak, Tuhan ada di sana. Tuhan yang kasih saya kekuatan. Tuhan yang kasih saya sukacita. Sehingga walaupun gak enak, saya tetap bisa menghadapi dengan senyum. Dan kalian pun juga. Saya yakin setiap orang beda-beda yang dialami. Tadi saya bilang ada yang masalah di keluarga. Ada yang masalah di sekolah. Kalian mungkin ada masalah ini dan masalah itu. Semua orang punya banyak hal yang kita alami. Tapi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan gak mengasihi kalian cuman karena kalian alami hal-hal yang lagi gak nyaman. Bayangkan apalagi Yesus dia harus mati di kayu salib, nyaman atau enggak? Ya gak nyaman. Tapi kita tahu bagaimana Tuhan Allah di surga begitu berkenan dengan apa yang Yesus buat. Dan di sini saya ingin baca satu ayat, bisa dikatakan sebagai penutup, untuk menunjukkan, nah kasih Tuhan sebenarnya diukur dari apa? Nah diukurnya dari ini. 1 Yohanes 4, jadi bukan Injil Yohanes tapi surat Yohanes ya. Surat Yohanes pasal 4, ayat ke-9 dan 10. Dikatakan begini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Tuhan sendiri mengatakan, nah kita mau lihat kasih Tuhan, jangan ukur banyak hal yang lain. Cukup lihat kepada ini aja. Tuhan itu rela mengutus anaknya, menderita di dunia ini, mati bagi kita. Itu bukti terbesar bahwa kasih Tuhan bagi kalian dan saya itu sempurna. Sesuai yang di awal khotbah kita sudah dengar. Melebihi yang kita bisa pikirkan, lebih dalam, lebih lebar, lebih tinggi, lebih panjang, ya lebih besar dari yang kita bisa bayangkan. Kasihnya Tuhan itu incomprehensible, gak bisa dimengerti. Tapi itulah Tuhan, penuh kebaikan kepada kalian dan kepada saya. Selamat Hari Paskah. Ayo mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang kita boleh dengar hari ini. Di hari Paskah ini kita teringat akan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan hari ini kita mau ambil waktu untuk bersyukur. Kita ingat kembali segala hal yang Tuhan sudah kerjakan. Bukan hanya Engkau mati di kayu salib bagi kita. Tapi setiap harinya Engkau ada dalam hidup ini. Engkau yang memberikan kekuatan dan semangat dan sukacita. Terima kasih banyak Tuhan. Dan saat ini saya juga minta semua yang mendengarkan saya boleh angkat tangan ke surga. Saya doa biar berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah oleh Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. In Jesus name we pray, dan semua katakan Amen. God bless your life. Terima kasih Pastor Carlson untuk pesan yang luar biasa di bulan Paskah ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. God bless you.